Yo 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 yo. Yo. Syutada Podcast. Nah, ini kita masuk lagi ke edisi Wangkong ya. Wangkong edisi Wangkong 4 lagi nih. Tiga. Aduh, gua ngaco Dari tag yang kemarin ngomongnya 4 mulu. keempat nih nggak tahu nih. Mungkin mau dapat 4M kali gua. Amin, amin, aja. amin. Atau gara-gara MU rebutin juara 4 nih. Nah, menarik mention MU. Kita mungkin di Wangkong edisi kali ini bakal ngebahas mengenai penunjukan Erik ten Hag ya sebagai iya. pelatih barunya Manchester United. Betul, ETH nih, ETH. ETH, bukan Netroom tapi Bukan. Erik Thohir. Bukan. Juga. Waduh. Jadi, oke, ini gua mulai aja gini ya. Statement dari gua, Erik ten Hag is a madman. Erik ten Hag tuh orang gila. Kenapa? Coba. Karena jadi pelatih Manchester United tuh mission impossible, Pak. Ya, Bisa apa ya? Mengancam, menjeopardize karirnya, portofolionya. Betul, Kita lihat betul. jadi banyak kuburan bagi Yes. bagi banyak pelatih ya, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Solskjaer juga ya, walaupun sempat The Legend padahal gitu. legend gitu kan, dan memang sebenarnya cukup top chair lah dalam satu setengah musim ya. Betul. Memegang United ketiga dan kedua gitu ya. Lalu sekarang ditukangi Ralf Rangnick setelah oleh Gunnar Solskjaer dipecat. Ya Manchester United menurut gua problemnya sangat Fatal. apa ya? Enggak kompleks gitu, Betul. Kita udah sering mention lah ya gitu ya mengenai Manchester United secara klub bola itu sudah kehilangan arah, sudah kehilangan arah dari nggak hanya dari pelatih gitu, tapi dari board director gitu ya, dari pemilik juga, Glazer family gitu ya. Dan yang paling parahnya ikut ke pemain. Iya, ke pemain karena keputusan beli segala macam kan itu pasti board ya, dari atas gitu kan, top down gitu. Nah, jadi ya Erik ten Hag ini memang gila sih menurut gua, orang gila, Pak. Orang gila. Maksudnya Orang gila yang pengen Dia ke MU mah orang gila. udah punya zona nyaman ya di Ajax maksudnya. betul. Gitu. Kita sama-sama tahu Ten Hag di Ajax kan sempat lolos ke semifinal Liga Champion gitu ya. Kalau bicara juara mah di Eredivisie juga udah banyak banget. Cup domestiknya juga banyak. Memang udah saatnya lah untuk Erik ten Hag menjajal liga yang lebih keras. Betul, mencari pengalaman, mencari tadi tantangan baru gitu. Tapi Tapi nggak MU juga. Nah, itu maksud gua gitu. Bahkan Louis van Gaal sebelum ten Hag dilantik sebagai pelatih, resmi dilantik jadi pelatihnya Manchester United sempat bilang bahwa ten Hag tuh Keren banget nih. iya dan harusnya jangan ke United Jangan gitu. ke brand bisnis. Iya betul karena Manchester United terlalu mementingkan bisnis ya gitu. Betul. Kalau Mereka kalah berapa kosong. Link bionya jualan kaos. iya, merchandise gitu ya, itu statement dari Van Gaal ada benernya juga sih menurut gua gitu. Nah, makanya pas kemarin di announce, gua agak kaget, tapi di nggak kaget ya, maksudnya kan ini perebutan kursi pelatih United, kalau nggak ten Hag Pochettino ya sebenarnya. Cuman gua masih belum bisa dibilang antusias atau gimana. Gua mengakui Erik ten Hag pelatih bagus, tapi ya sekali lagi itu gua takut ujung-ujungnya cuma 2 tahun dipecat lagi, Pak, gitu. Maksud gua gitu loh, gitu. Ngerti. Apalagi buat klub yang kehilangan jati diri, mau ngebangun lagi dari awal, emang sering lah kayak gitu kan. Iya. Nunjuk pelatih, nggak cocok setahun buang, 2 tahun buang gitu. Ya kayak gitu emang ngeri sih kalau kayak gitu. Ya harapan gua sekarang dari board, dari mulai pemilik dan board setidaknya harus mulai merubah mindset lah gitu. Betul. Kemarin Erik ten Hag sendiri sempat mention bahwa kunci kenapa akhirnya dia mau melatih United adalah karena board akan support dia. Bahwa full support semua decision, semua keputusan yang diambil akan didiskusikan dengan ten Hag. Jadi nggak ada lagi istilahnya beli pemain yang emang, karena nama karena tapi pelatihnya nggak mau gitu. Itu mungkin bisa dibilang baby step lah gitu ya, langkah kecil untuk ke arah yang lebih baik gitu. MU perlu
kasarnya mah harus didemolish dulu tuh. Iya, overhaul kalau di Iya. mesin tuh turun Iya, mesin, Pak. buang beberapa pemain tuh maksudnya. Ya. Terus ganti sama pemain-pemain yang emang punya kompetensi yang cukup gitu buat main di MU, yang Iya. emang mimpi dia main di MU, bukan hanya karena sekedar uang atau sekedar nama Betul, besar, betul. tapi emang hatinya tuh pengen main di MU gitu mungkin kalau harus jadi pemain tuh kayak gitu. Yang harus diperbaiki secara menyeluruh. Bahkan Ralf Rangnick ya kemarin ya, Ya. sempat diinterview oleh media Inggris tuh, ini harus dibuangin semua. Iya, Nggak semua minimal. sih, minimal 7-8 pemain dan memasukkan 10 pemain baru katanya. Iya, ya memang kalau secara ya balik lagi itu ya, karena ada berapa pelatih berarti Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, ada 4 pelatih gitu yang masing-masing kan punya caranya sendiri, punya taktiknya sendiri gitu Iya, ya. betul. Nah, ini kan pemain United musim ini tuh adalah bisa dibilang Mengalami semuanya. Iya, apa namanya, diturunkan dari pelatih ini juga kan Betul, sebenarnya betul, gitu. betul. Makanya ketika apa namanya pelatih baru masuk tuh ya nggak bisa ngebuat permainan sesuai kehendak dia gitu. Betul. Karena ini pemainnya dulu yang beli siapa ya, Iya. Pogba contohnya gitu Betul. ya, dibeli oleh Mourinho gitu. Sekarang di Rangnick juga terlihat kebingungan gitu mengakomodir Pogba gimana sih gitu ya. Betul. Kadang-kadang dimajuin jadi AMC, jadi Betul. nomor 10 gitu, yang Karena mana nomor 5. nomor 6 gitu ya. Tapi di satu sisi Fred juga lagi perform lah bisa dibilang. Terus kalau di nomor 10 kan ada Bruno Fernandes gitu. Ya itu tuh yang kayak gitu kan, apa muaranya awalnya tuh pasti karena tidak ada blueprint yang jelas gitu. Betul, Tidak ada betul. rencana yang solid gitu. Betul. Ya memang dari yang tadi Bung Arya mention, Ralf Rangnick bilang gitu, ini bukan semusim 2 musim gitu. Nggak bisa satu Ini minggu. nggak bisa dalam semalam. Ya kita belajar dari Liverpool lah ya Iya, gitu ya. Kayak Klopp kan dulu minta 5 tahun ya, 5 Bang? tahun. Iya, Ya Klopp tuh memang minta 5 tahun. rata-rata sih ketika pelatih baru masuk gitu ya, baiknya dikasih waktu gitu. Iya, Tapi betul. dengan seiring progres juga ya kan. Betul. Jurgen Klopp juga kalau bicara progres ya ada banget lah gitu jelas, ya. jelas banget. Masuk final Liga Champion 2 kali, juara sekali gitu kan, terus udah gitu juara Premier League akhirnya gitu Iya, kan akhirnya. musim lalu. Ya memang ini jadi tugas yang harus diemban bersama nih sekali lagi nih oleh boardnya Dari United atas sampai bawah. sama Erik ten Hag juga gitu. Nah memang menarik dibahas nih mengenai karakter personalnya Erik ten Hag nih. Ya, Gimana sih Erik ten Hag tuh? Ya, Erik ten Hag secara apa ya? Secara personal dulu kali ya. nah sempet tuh ya, gua baca-baca di Twitter tuh, Heeh. katanya ada komunikasi pemain Manchester United dengan Daley Blind. Daley Blind. Oh Daley iya Blind, iya. ya. Iya. Mantan pemain. Masih WhatsApp-an. Masih WA-an. Oke. Punya grup. Punya grup, oke. Ex Manchester United player. Oke. Masih suka teks mungkin ya, Mhm. dan menanyakan katanya, gimana sih dilatih sama Erik ten Hag? Dia sangat Keras. firm, very firm. Oke, Oh, disiplin. Disiplin berarti mungkin untuk pemain-pemain yang mentalnya memble tuh kayaknya nggak mungkin Iya, bisa. Tapi menurut saya malah cocok loh. Iya gitu. ya. Daripada maksudnya ketika kita lihat lah pemain MU sekarang mental Tempe. tahu gitu ya. Tahu sih, Tahu mental sih, tahu kan? sih. Maksudnya Tempe mah masih keras. Iya. Maksudnya ketika pemain yang kayak gitu dikasih pelatih yang emang ngasih kebebasan, lembek gitu. Itu malah justru merekanya makin ya udahlah tenang gitu. Gua aman tetap kan. Nah itu juga ada lagi juga tuh rumor-rumornya Gimana tuh. Jadi tuh gue baca di mana pemain tuh pengennya Pochettino. Nah, iya bener kan, makanya. Mantapnya sih board United nih. Ininya langsung Erik ten Hag. Nggak mau nurutin Iya, pemain. iya. Ya memang harusnya gitu, Emang harus Pak. gitu. Betul. Memang harusnya gitu Biar maksudnya. Ya kita lihat lah. Sekali mau pelatih sebagus siapapun, kalau mental pemainnya Buruk buruk, ya buruk aja. ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Betul. Kalau dari gue take on-nya gini tadi yang menarik nih Bung Arya mention ya. Gua mengelihatnya sorry to say gitu. Pemain adalah employee gitu. Ya, Betul. Iya emang bener. Betul sekali.
pemain kenapa harus ngedengerin pemain gitu? Gua Iya. maunya pelatihnya si ini si itu. Sorry, lu diem gitu. Iya. Tugas lu nggak di situ, tugas lu adalah perform di lapangan gitu. Betul. Iya nggak sih, Iya, gitu? betul. Makanya ya gue juga waktu ini tadi ya udah di-mention ya gitu, perebutan kursi pelatih United itu kalau nggak Pochettino, Erik ten Hag. Gue kalau pribadi gitu ya, ini sempat kita bahas sedikit ya di edisi sebelumnya. Gue kalau ngelihat Pochettino, sorry, untuk state-nya Manchester United saat ini, kondisinya Manchester United saat ini tuh nggak cocok. Iya. Udah kebuktian kan Pochettino tuh nggak bisa ngehandle locker room di PSG. Di PSG pun ya dengan Iya. pemain yang kayak gitu. Iya, dan kalau pindah ke Manchester United ya hasilnya menurut gua akan sama aja Ya, gitu. Setuju. Dengan pemain yang ya kita lihat ya kayak Jesse Lingard, Paul Pogba, Marcus Rashford gitu kan. Mereka ini sorry nih terlalu lembek lah, manja Ya, gitu. terlalu dimanjain juga sih. Gak sama. dimainin sedikit, pundung, anjir Ngomong ke media. apa gitu. Maksudnya itu kan gak bisa, pemain kayak gitu tuh gak bisa. Karena ya balik lagi yang tadi gue bilang, pemain tuh employee, pemain tuh tools. Maaf ya gue bilang gitu ya tapi kan kenyataannya begitu gitu. Jadi bullshit lah gitu kalau mau ya, tapi bagus juga boardnya United setidaknya berarti ada perubahan ya. Berani ngambil CEO keputusan baru. tegas nih langsung nih. CEO baru ya. John Murtough ya John betul, menggantikan si goblok Ed Woodward yang gak ngerti apa-apa. Goblok itu orang, bener gua bilang aja goblok, dia gak ngerti sepak bola aja Ed Woodward tuh gitu. Ya lihat aja investmentnya United. Kacau balau kan sebenarnya. Iya dalam membeli pemain tuh tendensinya bukan perform di atas lapangan, cocok dengan skema pelatih, tapi nama besar. Brandnya bagus nggak buat United? Bisa ngatrol penjualan merchandise nggak? Oke. Ya, Dari dulu tuh si Ed Woodward tuh, dulu Angel Di Maria, Betul. Radamel Falcao gitu. Ya oke lah, mereka pemain-pemain bagus ya di klub-klub sebelumnya, cuman kan bukan itu yang dibutuhkan gitu. Yang lebih gila lagi Falcao kan dulu. Iya. Bicara flashback dikit ya gitu. Masih ada Wayne Rooney, masih ada Robin van Persie gitu kan. Danny Welbeck masih oke, masih ada Chicharito juga super sub. Beli lagi striker. Hanya karena Nama Falcao besar kan ya. nama besar waktu Iya. itu kan, Iya. pada saat itu lagi naik banget kan. iya, Falcao lagi tuh. top-topnya lah gitu. Nah itu ya semoga dikurang-kurangin lah yang kayak gitu. Betul. Bukan dikurangi, harus dihilangin ya. Dihilangin bener ya, secara bertahap dikurangi Iya, dan iya. total hilang. Sekarang full mendukung Erik ten Hag gitu, yang mana tadi Bung Aryan udah mention secara personal dia cukup tegas gitu ya. Tegas. Menurut Daley Blind. Daley Blind gitu ya. Coba kita lihat aja karena gini, kalau bicara keras, Jose Mourinho juga keras. Betul. Tapi dia juga kehilangan locker room kan pada Iya, akhirnya gitu ya. Itu memang beratnya tugas seorang pelatih ya gitu. Harus tegas di satu sisi tapi juga harus bisa Dapat dukungan dari atas. ya Dari atas dari bawah. Iya, Iya, betul, itu betul. menjaga harmonisasi locker room juga penting kan Betul, gitu. betul sekali. Makanya mungkin Mourinho di sini kurang bisa mengakomodir itu teh, karena di atasnya pun sudah mengeluarkan dana yang banyak sehingga ya nggak mau tahu, urus aja malu gitu mungkin ya. Bisa jadi, Ya, mungkin, bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah ya semoga nggak kejadian lagi lah gitu, karena ya kita semenjak United ya beberapa minggu ini United jeblok gitu ya performanya, mulai banyak tuh di internet, di Twitter terutama munculin lagi kata-katanya Jose Mourinho dulu bahwa Paul Pogba itu nggak pantas, Iya, terlalu iya. manja Iya, untuk iya, jadi iya. pemain United. Luke Shaw itu bermain tanpa menggunakan otak. Marcus Rashford nggak bisa jadi ujung tombaknya United. Begitu pula Jesse Lingard gitu ya, tidak sesuai standarnya United. Ternyata 4 statement ini kan betul. Iya, emang betul. Sorry bukan Lingard, Anthony Martial. Ya, Anthony Martial. Martial. Itu kan empat statement ini betul gitu. Dulu kita menghujat gitu. Mayoritas pendukung United pun menghujat Jose Mourinho, membela pemain. Ya sekarang udah kejadian gini, udahlah gitu, kita juga harus lebih mendukung Erik ten Hag sih. Betul. Sabar. It takes time gitu. Ini nggak akan serta-merta musim depan kita bisa bersaing lawan Liverpool sama Manchester City Masih gitu. panjang. Masih gitu. panjang, Pak. Jangan Liverpool City sama Arsenal sama Chelsea juga masih Betul. berat betul. lah gitu. Masih berat. berat lah. Ya itu tadi ya, it takes time, karena ya Bung Elmi juga udah mention tadi sedikit, Liverpool juga butuh 5 tahun, 5 gitu tahun, sampai ke titik ini. Iya, Milan butuh 11 tahun, mungkin 10 tahun kita lihat. Hampir 10 tahun.
Iya. Bahkan di mana media besar seperti goal.com itu bilang Erik ten Hag bilang apa? If someone doesn't perform his task, he will be Made aware of that. No matter whom it may be. Nah, itu kunci. Jadi nggak siapapun itu ya, nggak Iya, peduli nggak dia punya peduli nama besar, dia pemain punya. bintang segala macam gitu. Ketika dia nggak perform sesuai standar Ten Hag, mungkin bakal langsung dikasih tahu nih, dikasih peringatan yang Cadangin bahkan iya, gitu mungkin kan. ya. Ya memang harus gitu Iya, gitu. harus sebagai pelatih memang sepantasnya seperti itu. Ya, itu hak prerogatifnya pelatih gitu. Ya sekarang gini kita lihat, Harry Maguire kemarin dicadangin lawan Arsenal karena dia dapat ancaman rumahnya akan dibom. Baru dicadangin gitu. Itu kan ya maksudnya nggak perlu ya sampai kejadian kayak iya, gitu tuh gitu. sampai fans gitu yang harus ngasih peringatannya kan. Itu Iya. maksudnya harusnya dari pelatih gitu ngasih peringatan tuh. Karena pelatih yang lebih tahu ketika dia perform atau enggak tuh sebenarnya. Betul. Dan kita sebagai mata awam aja sepakat lah, kita bertiga sepakat kan Iya. Harry Maguire memang tidak perform musim ini. Tapi gini, disclaimer, bukannya kita bertiga membenarkan atau menjustifikasi ancaman bom tersebut ya, Iya, enggak gitu. enggak. Maksudnya segimana-gimananya ini Malah hanya sepak malah kita bola. menyayangkan kan. Menyayangkan. Kenapa pelatih nggak bisa memberikan peringatan itu terlebih dahulu? Itu maksud gua itu. Gitu ya kan? Itu harusnya pelatih itu berpikir sejauh ini gitu Iya. kan. Nggak usah sejauh ini. Ketika tidak perform ya udah gitu. Iya, 2 match, 3 match nggak perform ya udah gitu. udah. Cadangin dulu, ganti dulu gitu. Betul. Karena mungkin harus refresh juga gitu kan mentalnya. Sekarang ini terus dimainin, terus Ya, melakukan capek, kesalahan gitu. Fans pun capek gitu. Ya fans emosi akhirnya ada ancaman segala macam itu ya betul sangat Iya, disayangkan, sangat disayangkan lah gitu. gitu. Kita nggak membenarkan lah gitu. Iya. Pada akhirnya ini hanya sepak bola gitu ya. Betul. Nyawa masih jauh lebih penting lah gitu Iya. ya. Ya mungkin Gua sebenci-bencinya Harry Maguire, gua nggak mau ngebunuh Harry Maguire Iya, juga iya, gitu iya, maksudnya betul, gitu. betul. Ya, Nggak juga. RR juga itu sebenarnya sempat bilang di media bahwa ini beban 80 juta katanya. Iya sih. Nah itu. Ya kan? Nah itu. Coba yang kayak gitu-gitulah, udahlah dikurangin lah gitu ya. Iya. United. Ya itu sih maksudnya. Ya bener sih tadi statement Erik ten Hag tadi itu ya bagus lah gitu. Mm-mm. Kalau dia berani ngambil tindakan kayak tadi, ya mungkin pemain-pemain kayak Harry Maguire bisa balik perform lagi nih kayak Marcus Rashford gitu kan. Iya. Betul. Ya kadang kan butuh refresh lah ya namanya sama lah kayak bekerja gitu ya. Makanya ada cuti kan gitu kan maksud gua gitu loh gitu. Mungkin Harry Maguire harus step away dulu sebentar From football ya. from football Refreshing. refresh pikiran gitu, mengembalikan fokus gitu. Ini ya main terus Ya ya hancur. juga. Capek juga. Ya break out lah dia. Ya betul. Oke ya. Ex-host. Jadi tadi kita udah sedikit bahas tentang karakter personalnya Erik ten Hag, terus dia gitu problem utama ya yang dihadapi Manchester United. Ini masih di Ten Hag nih, kira-kira ekspektasi taktik ya kayaknya ya perlu dibahas ya gitu. Gimana tuh menurut pandangannya Bung Elmi, Bung Arya sejauh ngelihat Ten Saya Hag di sih Ajax? maksudnya ngelihat Ajax tuh seneng gitu, maksudnya enak gitu mainnya. Kayak apa ya? Bahasa Indonesia tuh fluid lah, pokoknya fluid. Bahasa fluid. FM kali, Iya, bahasa Gak tau lah bahasa Indonesia itu apa. Iya. Pokoknya kalau di FM tuh fluid, Iya, kelihatan iya, gitu. iya. Mengalir Bola ya. tuh- Mengalir. Bola tuh dari belakang ke tengah ke depan tuh ngalirnya lancar Iya, gitu, iya, jelas gitu. Kelihatan lah itu Oh, enak itu gitu. berarti memang harus banyak dirombak ya. Ya nggak mungkin dengan pemain United Iya. sekarang bisa Passing mempraktekkan. aja nggak jelas kadang-kadang betul. gitu kan. Ya maksudnya dengan begitu berarti butuh midfielder yang harusnya energetik ya. Energetik, punya football IQ juga, Betul. visi bermain dan rencana yang jelas sih gitu. Betul. Kemungkinan besar kalau secara taktik ya kita masuk ke aspek yang lebih teknis, Ten Hag kemungkinan besar main pakai formasi 4-3-3 kalau nggak 4-2-3-1 sebenarnya. Oke. Jadi ngelihat dari Ajax ya, dari Ajax ya. Iya, gitu. iya. Dan tadi Bung Elmi udah mention memang Erik ten Hag tuh build up serangannya tuh sangat fluid gitu. Ya gimana lah pelatih Belanda pasti ada identitas Iya. total footballnya ya gitu ya. Masih ada itunya lah apa?
Nama DNA-nya lah, DNA. total football itu masih ke bawah lah gitu sampai sekarang. Sedikit ini aja ya untuk teman-teman ya, saya yakin teman-teman juga pasti tahu atau punya interpretasi mengenai permainan fluid ya. Tapi kalau gua bisa ngejelasin dikit, fluid itu kayak tadi mengalir dan juga secara posisi mereka tuh sering melakukan switching. Ya. Jadi back kanan nggak melulu di kanan gitu. Karena tuntutan sepak bola modern yang mengutamakan pressing gitu. Kita harus bermain seperti itu, harus banyak pergerakan yang progresif gitu kan. Back kanan seperti contoh Manchester City. Manchester City itu satu back sayapnya ya, notabene Joao Cancelo itu mainnya tuh lebih banyak ke tengah. Itu kan fluid sekali ya gitu. Kalau sepak bola konvensional zaman dulu kan back sayap tugasnya udah turun aja di pinggir gitu kan, ngebuka ruang. Nah, ya karena tuntutan sepak bola modern sekali lagi harus ada perubahan gitu. Iya, karena di sepak bola modern tuh kan posisi saat menyerang dan bertahan tuh bisa beda kan. Iya, betul. Bisa beda banget. Kalau contohnya lah di Milan, ketika sayap back kiri back kanannya maju, pemain tengah satu turun tuh ke belakang, jadi 3 back di belakang. Ya, kayak nah gitulah. itu sering gitulah. tuh. Itu kan? apa? Mulai common lah di sepak bola modern saat contohnya ini. tuh kayak gitulah gitu, fluid tuh. Nah, jadi balik lagi ke taktik ya gitu, kurang lebih seperti itu. Gayanya Erik ten Hag ya, semoga aja bisa diaplikasikan di Manchester United. Tapi seperti yang Bung Arya bilang tadi, ini butuh banyak pemain baru nih gitu, karena nggak mungkin skuad yang sekarang bisa mengaplikasikan sepak bola yang diharapkan ten Hag gitu. Mereka butuh. Ya Rangnick juga udah bilang kan tadi kan, kecuali kiper, semua posisi itu perlu perbaikan. 7 atau 8 pemain atau bahkan 10 pemain baru itu perlu gitu. Nah, kan tuh banyak tuh ya, banyak banget yang dikeluarin. Kira-kira yang bertahan tuh siapa sih kata lu?